Halo, 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 sobat sejarah yang luar biasa. Selamat datang lagi di channel kita yang selalu bawa pembahasan mendalam tentang peradaban dunia. Kali ini kita bakal bahas peristiwa yang menjadi titik awal dari salah satu periode sejarah yang paling dikenal di dunia, yaitu seruan Paus Urban II pada tahun 1095 yang memicu terjadinya Perang Salib. Bayangin aja sobat, ribuan orang berkumpul di kota Clermont di Prancis mendengarkan pidato Paus Urban II yang menyerukan perang suci untuk menaklukkan kembali kota suci Yerusalem. Panggilan ini langsung meresap ke seluruh Eropa dan membuat ribuan orang bersedia meninggalkan rumah mereka untuk berperang di tanah yang jauh. Ini bukan cuma tentang perang aja, tapi juga tentang bagaimana faktor politik, agama, dan ekonomi saling berkaitan untuk menciptakan peristiwa sejarah yang luar biasa besar. Yuk kita bahas dengan penuh rasa hormat terhadap semua pihak yang terlibat ya. Oke sobat, biar kita paham mengapa Paus Urban II bisa mengeluarkan seruan seperti itu, kita perlu ngerti dulu kondisi Eropa dan Timur Tengah pada abad ke-11. Kondisi Eropa pada masa itu. Eropa pada abad ke-11 sedang mengalami perkembangan yang pesat tapi juga penuh tantangan. Pertumbuhan populasi dan ekonomi. Setelah masa kegelapan Eropa yang panjang, populasi mulai bertambah dan ekonomi mulai pulih. Namun, ini juga menyebabkan persaingan yang lebih ketat terhadap tanah dan sumber daya, terutama di kalangan kaum bangsawan yang memiliki banyak anak tapi tanah terbatas. Pengaruh Gereja Katolik yang semakin besar. Gereja Katolik Roma menjadi kekuatan politik dan sosial yang sangat kuat di Eropa. Paus memiliki pengaruh besar terhadap raja-raja dan rakyat jelata, yang melihat gereja sebagai sumber kebenaran dan bimbingan spiritual. Budaya ksatria yang mengutamakan keberanian. Kaum ksatria Eropa memiliki budaya yang menghargai keberanian dan pengorbanan dalam perang. Namun, seringkali mereka hanya berperang satu sama lain di dalam negeri, yang membuat gereja khawatir akan kekerasan yang tidak perlu. Pemanggilan bantuan dari Kekaisaran Bizantium. Kekaisaran Bizantium yang menganut Kristen Ortodoks sedang terdesak oleh pasukan Turki Seljuk di Asia Kecil. Kaisar Alexios I Komnenos mengirim pesan ke Roma meminta bantuan militer dari Eropa Barat untuk membantu mereka melawan Turki Seljuk. Kondisi Timur Tengah pada masa itu. Kawasan Timur Tengah juga sedang dalam kondisi yang dinamis. Kekuasaan Turki Seljuk yang berkembang setelah mengalahkan Kekaisaran Bizantium di pertempuran Manzikert tahun 1071, Turki Seljuk menguasai sebagian besar Asia Kecil dan wilayah Suriah serta Palestina, termasuk kota suci Yerusalem. Akses peziarah Kristen yang terbatas. Ada laporan dari peziarah Kristen yang kembali dari Yerusalem tentang kesulitan dan pelecehan yang mereka alami saat mengunjungi kota suci. Meskipun tidak selalu benar atau mewakili kebijakan resmi Turki Seljuk, namun cerita ini menyebar cepat di Eropa dan membuat umat Kristen merasa marah dan terancam. Perebutan kekuasaan di kawasan tersebut. Kawasan Timur Tengah pada masa itu bukan hanya dikuasai oleh Turki Seljuk, tapi juga oleh dinasti Fatimiyah di Mesir dan berbagai negara kecil lainnya. Ini membuat kawasan tersebut menjadi tidak stabil dan mudah menjadi target serangan dari luar. Semua faktor ini menjadi panggung yang siap untuk munculnya seruan besar dari Paus Urban II. Sobat, pada bulan November tahun 1095, Paus Urban II mengadakan sidang gereja besar di kota Clermont di Prancis Tengah. Ribuan orang datang ke acara ini, mulai dari uskup, rahib, raja, bangsawan, hingga rakyat jelata dari berbagai daerah di Eropa. Berikut adalah kronologi peristiwa penting di Clermont. Hari pertama hingga hari ketiga, sidang gereja membahas berbagai masalah keagamaan, seperti reformasi gereja dan penghapusan praktik-praktik yang dianggap salah. Namun, yang paling dinanti adalah pidato yang akan disampaikan oleh Paus Urban II pada hari terakhir. Pidato pada tanggal 27 November tahun 1095,
Paus Urban kedua berdiri di atas panggung yang dibangun di luar gereja dan mulai menyampaikan pidatonya. Berdasarkan catatan sejarah, isi pidatonya antara lain menggambarkan kondisi kota suci Yerusalem. Beliau menggambarkan bagaimana Yerusalem dan tanah suci lainnya dikuasai oleh pendosa dan bagaimana peziarah Kristen diperlakukan dengan tidak adil. Beliau juga menyebutkan bahwa tempat-tempat suci seperti tempat di mana Yesus Kristus disalibkan sedang dalam keadaan yang menyedihkan. Menerangkan panggilan untuk membantu Bizantium. Beliau menjelaskan bahwa Kaisar Bizantium telah meminta bantuan dan bahwa sebagai umat Kristen, mereka memiliki kewajiban untuk membantu saudara mereka yang juga beragama Kristen dan melindungi tanah suci. Menawarkan ganjaran spiritual. Beliau menyatakan bahwa setiap orang yang bersedia pergi berperang untuk menaklukkan kembali Yerusalem akan mendapatkan pengampunan dosa dan tempat di surga. Ini adalah janji yang sangat kuat bagi orang-orang pada masa itu yang sangat peduli dengan keselamatan jiwa mereka. Mengajak untuk bersatu. Beliau menyerukan agar kaum ksatria yang biasanya berperang satu sama lain bersatu untuk satu tujuan yang mulia, yaitu melindungi agama Kristen dan tanah suci. Beliau menyebut perang ini sebagai perang suci dan menyatakan bahwa ini adalah perang yang benar dan diperintahkan oleh Tuhan. Reaksi langsung dari massa. Saat Paus Urban kedua menyelesaikan pidatonya, seorang uskup bernama Adhemar de Montiel segera berdiri dan menyatakan bahwa dia bersedia menjadi pemimpin perang. Massa yang hadir pun bersorak dengan suara keras dan mulai berteriak Deus Vult, yang kemudian menjadi julukan bagi perang salib. Penandaan dengan salib. Untuk menandai orang yang bersedia ikut perang, mereka mulai mengenakan potongan kain berwarna merah dalam bentuk salib di dada atau bahu mereka. Dari sinilah muncul istilah salib untuk menyebut perang ini. Sobat, seruan Paus Urban kedua langsung mendapatkan respons yang luar biasa dari seluruh Eropa. Ribuan orang dari berbagai lapisan masyarakat bersedia ikut berperang ke Timur Tengah. Ada banyak faktor yang membuat mereka mau melakukan perjalanan yang panjang dan berbahaya ini. Pertama, alasan agama yang kuat. Bagi sebagian besar orang Eropa pada masa itu, agama adalah bagian terpenting dari kehidupan mereka. Janji pengampunan dosa dan tempat di surga adalah daya tarik yang sangat besar. Mereka juga merasa memiliki kewajiban moral untuk melindungi tanah suci dan agama Kristen dari yang mereka anggap sebagai ancaman. Kedua, alasan ekonomi dan sosial. Bagi banyak orang, terutama kaum muda dari keluarga bangsawan yang tidak akan mewarisi tanah, perang salib adalah kesempatan untuk mendapatkan tanah, kekayaan, dan kehormatan di tanah baru. Bagi rakyat jelata yang hidup dalam kemiskinan, ini juga adalah kesempatan untuk mencari kehidupan yang lebih baik dan keluar dari kesusahan mereka di Eropa. Ketiga, faktor politik dan kehormatan. Bagi raja dan bangsawan besar, ikut perang salib adalah cara untuk meningkatkan pengaruh dan kehormatan mereka di mata rakyat Eropa. Mereka juga melihat ini sebagai kesempatan untuk memperluas wilayah kekuasaan mereka ke Timur Tengah atau mendapatkan perdagangan yang menguntungkan. Keempat, budaya perang dan keberanian. Budaya ksatria Eropa mengutamakan keberanian dan pengorbanan dalam perang. Perang salib dianggap sebagai kesempatan untuk menunjukkan keberanian mereka dan menjadi pahlawan yang dikenang sejarah. Banyak orang juga merasa bosan dengan perang saudara yang terus terjadi di Eropa dan ingin berperang untuk tujuan yang lebih mulia. Kelima, pengaruh dari para pemimpin dan pendakwah. Setelah seruan Paus Urban II, banyak pendakwah mulai berkeliling Eropa untuk menyebarkan pesan seruan perang. Mereka menggunakan bahasa yang penuh semangat dan seringkali memperbesar cerita tentang penderitaan peziarah Kristen di Tanah Suci, yang membuat orang semakin termotivasi untuk ikut berperang. Perlu kita ingat ya sobat, tidak semua orang yang ikut perang salib memiliki niat yang sama. Ada yang benar-benar karena alasan agama, ada yang mencari kekayaan, dan ada juga yang hanya mengikuti arus atau dipaksa oleh pemimpin mereka. Sobat, setelah seruan Paus Urban II, proses persiapan untuk perang salib gay dimulai dengan cepat. Pembentukan pasukan.
Pasukan perang salib terdiri dari berbagai kelompok. Pasukan ksatria profesional. Ini adalah inti pasukan yang terlatih dengan baik dan memiliki peralatan perang yang lengkap. Mereka dipimpin oleh para bangsawan terkenal seperti Godfrey de Bouillon, Raymond de Toulouse, dan Bohemond de Taranto. Pasukan rakyat jelata. Banyak rakyat jelata yang juga ingin ikut perang, bahkan tanpa persiapan yang cukup. Salah satu kelompok yang terkenal adalah pasukan rakyat yang dipimpin oleh seorang biksu bernama Peter the Hermit, yang berangkat lebih awal dari pasukan ksatria utama. Pasukan dari berbagai negara Eropa, orang-orang dari Prancis, Inggris, Jerman, Belanda, dan negara-negara lain di Eropa Barat bergabung dalam pasukan ini, yang membuat Perang Salib menjadi peristiwa yang melibatkan seluruh Eropa. Persiapan logistik dan perjalanan. Perjalanan dari Eropa ke Timur Tengah sangat panjang dan sulit. Mereka harus melalui wilayah yang belum dikenal, menghadapi cuaca ekstrem, dan mencari makanan serta air yang cukup di jalan. Banyak orang mati sebelum sampai di Tanah Suci karena penyakit, kelaparan, atau serangan dari suku lokal. Awal perjalanan, pasukan rakyat jelata yang dipimpin oleh Peter the Hermit berangkat pada tahun 1096, namun mereka mengalami kesulitan besar dan banyak yang terbunuh dalam pertempuran dengan pasukan Hungaria dan Turki Seljuk sebelum sampai di Yerusalem. Pasukan ksatria utama berangkat kemudian pada akhir tahun 1096 dan awal tahun 1097 dengan rute yang lebih terorganisir. Pertempuran pertama di Timur Tengah. Pasukan Perang Salib pertama kali bertempur dengan pasukan Turki Seljuk di kota Nicea pada tahun 1097 dan berhasil menaklukkannya. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan ke selatan menuju Yerusalem, menghadapi pertempuran di berbagai kota seperti Dorylaeum, Antioch, dan akhirnya mencapai Yerusalem pada tahun 1099. Sobat, seruan Paus Urban II memiliki dampak yang sangat besar dan panjang bagi sejarah dunia. Tidak hanya pada masa itu, tapi juga untuk berabad-abad kemudian. Pertama, dampak bagi kawasan Timur Tengah dan Eropa. Perang Salib yang dimulai dari seruan ini mengubah peta kekuasaan di kawasan Timur Tengah. Pasukan Kristen berhasil menaklukkan Yerusalem dan membangun beberapa kerajaan Kristen di kawasan tersebut, seperti Kerajaan Yerusalem, Hertogian Antioch, dan Hertogian Tripoli. Namun, ini juga menyebabkan ketegangan yang lebih besar antara dunia Islam dan dunia Kristen yang berlangsung selama berabad-abad. Kedua, dampak bagi ekonomi dan perdagangan. Perang Salib membuka jalur perdagangan baru antara Eropa dan Timur Tengah. Banyak barang-barang baru seperti rempah-rempah, sutra, dan produk tekstil mulai masuk ke Eropa, yang merangsang perkembangan ekonomi dan perdagangan di benua itu. Kota-kota pelabuhan di Italia dan pantai Laut Tengah Barat menjadi sangat makmur karena perdagangan ini. Ketiga, dampak bagi budaya dan ilmu pengetahuan. Kontak antara Eropa dan Timur Tengah selama Perang Salib membawa pengaruh besar bagi budaya Eropa. Banyak ide dan ilmu pengetahuan dari peradaban Islam dan Bizantium mulai masuk ke Eropa, seperti ilmu matematika, astronomi, kedokteran, dan filsafat Yunani yang telah dilestarikan oleh para sarjana Islam. Ini menjadi salah satu faktor yang memicu perkembangan budaya dan ilmu pengetahuan di Eropa pada abad berikutnya. Keempat, dampak bagi Gereja Katolik Roma. Seruan Paus Urban II berhasil meningkatkan pengaruh dan otoritas Gereja Katolik Roma di Eropa. Paus dianggap sebagai pemimpin yang mampu menyatukan umat Kristen untuk tujuan yang mulia, dan ini membuat gereja menjadi kekuatan politik yang lebih besar. Namun, pada saat yang sama, kekerasan yang terjadi selama Perang Salib juga menjadi sumber kritik bagi gereja di masa mendatang. Kelima, dampak bagi hubungan antar agama. Seruan ini dan Perang Salib yang mengikutinya memiliki dampak yang mendalam pada hubungan antara agama Kristen dan Islam. Meskipun ada juga kontak damai dan tukar-menukar budaya selama periode ini,
Namun ingatan tentang perang suci tetap menjadi bagian penting dari sejarah hubungan antara kedua agama ini. Sobat, dari seruan Paus Urban kedua dan dampaknya yang luas, kita bisa mengambil beberapa pelajaran berharga. Pertama, pentingnya memahami konteks sejarah. Seruan ini tidak muncul dari keadaan kosong, tapi dipengaruhi oleh berbagai faktor politik, ekonomi, sosial, dan agama pada masa itu. Kita harus memahami konteks ini agar tidak menghakimi peristiwa masa lalu dengan standar masa kini. Kedua, bahaya menggunakan agama untuk membenarkan kekerasan. Meskipun niat awal beberapa orang yang ikut perang salib mungkin mulia, namun menggunakan agama untuk membenarkan perang dan kekerasan terhadap kelompok lain adalah hal yang berbahaya dan bisa menyebabkan penderitaan yang besar. Ini mengingatkan kita bahwa agama seharusnya menjadi sumber perdamaian dan kasih sayang, bukan kekerasan. Ketiga, pentingnya toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan. Sejarah menunjukkan bahwa ketika berbagai agama dan budaya bisa hidup berdampingan dengan damai, mereka bisa saling memperkaya satu sama lain. Namun, ketika ketidakpahaman dan kebencian menguasai, maka konflik dan penderitaan akan terjadi. Keempat, dampak panjang dari keputusan sejarah. Keputusan yang diambil oleh pemimpin masa lalu bisa memiliki dampak yang berlangsung selama berabad-abad. Ini mengingatkan kita bahwa kita harus bertanggung jawab atas keputusan kita dan memikirkan dampaknya bagi generasi mendatang. Kelima, pentingnya belajar dari sejarah untuk membangun masa depan yang lebih baik. Meskipun perang salib adalah periode yang penuh kekerasan, namun dari sana kita bisa belajar tentang pentingnya perdamaian, kerjasama antar peradaban, dan menghargai keberagaman yang ada di dunia kita. Cerita seruan Paus Urban kedua mengingatkan kita bahwa sejarah dunia adalah cerita yang kompleks dari interaksi antara berbagai kelompok manusia, dan bahwa kita harus selalu berusaha untuk memahami dan belajar dari masa lalu agar bisa membuat dunia yang lebih damai dan adil. Nah, itu dia sobat pembahasan tentang seruan Paus Urban kedua tahun 1915 yang menjadi awal dari Perang Salib. Semoga konten ini bisa membantu kita lebih memahami betapa kompleksnya sejarah dunia dan bagaimana peristiwa masa lalu bisa membentuk dunia yang kita tinggali sekarang ya. Ingat ya, setiap peristiwa sejarah memiliki sisi yang berbeda dan kita harus belajar untuk menghargai berbagai perspektif yang ada. Kalau kalian punya pendapat atau pemikiran lain tentang seruan ini, jangan sungkan buat komen di bawah dengan bahasa yang sopan dan penuh rasa hormat terhadap berbagai agama dan peradaban ya. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel kita, dan bagikan ke teman-teman yang juga suka belajar sejarah dunia yang mendalam. Jadi dukungan kalian bakal bantu kita terus buat konten yang edukatif dan menghargai keragaman peradaban dunia. Oke deh sobat, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Tetap semangat belajar sejarah dan jadilah orang yang berkontribusi positif bagi dunia kita. Sampai jumpa!